Okay, good morning, my lovely student. Welcome to my English class, Miss Nita. Oke, apa kabar anak-anak pagi ini? Miss Nita akan memberikan materi yang baru. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kalian perhatikan di situ ada gambar wanita yang membawa dua baju dengan warna oranye dan pink. Kita bisa melihat wanita itu merasa bingung mau memilih yang mana, yang oranye atau yang pink. Nah, tentu saja dia akan meminta pendapat dari teman ataupun penjualnya, kira-kira mana yang pantas untuk saya pakai. Tuh, jadi yang diminta adalah pendapatnya yang mana. Nah, perhatikan berdasarkan gambar yang sudah kalian amati tadi tentang gambar wanita yang memegang dua baju dan bingung, dia membutuhkan pendapat. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang asking and giving opinion, atau meminta dan memberikan pendapat sesuai dengan konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam kegiatan kalian bersama teman. Nah, the goal we learn asking and giving opinion is the student able to using expression asking and giving opinion in their daily activities. Maksudnya adalah tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang ungkapan meminta dan memberikan pendapat sesuai dengan konteksnya. Nanti kalian diminta untuk mampu menggunakan ungkapan asking and giving opinion sesuai dengan konteks penggunaannya dengan pengucapan yang benar. Dan untuk yang pertama, Miss Nita akan memberikan contoh tentang asking opinion atau meminta pendapat. Yang pertama ada what is your idea? What do you think about? What do you feel about? What is your opinion? Any comments? Please tell me you. I need your opinion. Oke, untuk what is your idea artinya adalah apa sih ide kamu? Kemudian what do you think about? Menurut kamu. Kemudian what do you feel about? Menurut pikiranmu. Kemudian what is your opinion? Apa pendapatmu? Any comment? Adakah komentar? Please tell me about. Boleh diceritakan ke aku. Kemudian I need your opinion. Aku butuh pendapatmu. Itu beberapa contoh ungkapan yang digunakan dalam meminta sebuah pendapat dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian untuk contoh giving opinion adalah yang pertama, according to me, I think, I feel, as for me, in my opinion, I believe, as far as I know, well, I think. Maknanya adalah according to me, menurutku, I think, sama ya dengan I feel juga, menurut saya atau yang saya pikir, atau ya sama dengan menurut saya, I think and I feel. Kemudian as for me, masih sama, menurut saya, and in my opinion, menurut saya juga. Kemudian I believe, saya percaya, as far as I know, sejauh ini yang saya tahu, dan well, I think, oke, menurut saya. Nah, ketika Anda menggunakan kata-kata bahasa Inggris ini untuk memberikan sebuah pendapat, ini bisa digunakan di awal kalimat. Ketika Anda akan menggunakan kalimat memberikan pendapat, diawali dengan beberapa contoh ungkapan yang sudah diberikan. Contoh asking opinion dalam kalimat bahasa Inggris yaitu untuk asking and giving opinion termasuk ke dalam interrogative sentence dengan tujuan mendapat respon atau jawaban dari lawan bicara. Nah, maksudnya adalah ketika kita memberikan sebuah pertanyaan menggunakan ungkapan pendapat, di situ kita meminta lawan bicara kita untuk memberikan pendapatnya juga sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini diberikan
beberapa contoh kalimatnya. Yang pertama yaitu Sinta, any comment for my makeup looks today. Nah, ini di sini ada seseorang yang meminta pendapatnya Sinta tentang makeupnya terlihat seperti apa hari ini. Di sini yang digunakan untuk meminta pendapat adalah kata-kata any comment. Ada komentar untuk makeupku hari ini. Nah, kemudian contoh yang kedua, what do you think about Rara's outfit of the day? Nah, menurutmu atau menurut pendapatmu bagaimana tentang dengan outfitnya Rara hari ini? Nah, di situ diminta memberikan pendapat tentang penampilannya Rara ya. Nah, yang kata-kata yang digunakan adalah what do you think? Itu yang menunjukkan meminta pendapat. Yang ketiga, how about our new neighbor? Nah, di sini kata-kata yang digunakan dalam asking opinion adalah how about, bagaimana dengan tetangga baru kita. Nah, itu ada beberapa contoh kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam asking opinion atau meminta sebuah pendapat kepada seseorang atau lawan bicara kita. Nah, di sini ini hanya sebagai contoh ya. Kalian bisa mengembangkan kembali beberapa contoh yang mungkin ada di sekitar kalian atau yang pernah kalian alami untuk meminta pendapat sesuatu yang kalian. Nah, kalau yang sekarang adalah contoh yang diminta untuk memberikan pendapat atau giving opinion dalam kalimat bahasa Inggris. Karena giving opinion sifatnya merupakan balasan dari asking opinion, maka secara umum jenis kalimat dalam giving opinion termasuk ke dalam declarative sentence. Berikut beberapa contoh kalimatnya. Nah, yang dimaksud dengan declarative sentence adalah kalimat yang mendeklarasikan atau memberi gambaran secara nyata gitu ya. Jadi balasan apa adanya dari meminta pendapat atau pertanyaan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa contoh juga ya yang diberikan dalam memberikan sebuah pendapat atau giving opinion. Yang pertama, not everyone will agree with me, but Si Won Choi is not as handsome as people say. Nah, yang maksudnya adalah tidak semua orang akan setuju denganku, tetapi Si Won Choi itu tidak lebih tampan dari orang-orang katakan. Nah, ini berdasarkan pernyataan dari diri sendiri atau declarative sentence gitu ya, pernyataan yang berasal nyata dari perasaan si lawan bicaranya. Kemudian contoh yang kedua, I think that your spaghetti is too salty. Nah, menurut saya rasa spagettimu itu terlalu asin. Nah, ini jawabannya ya, yang real mungkin, pernyataan yang sesuai. Dan contoh yang ketiga, as far as I know, sejauh yang saya tahu, brown rice has good fiber and is better than white rice. Jadi sejauh yang saya tahu, beras merah itu jauh lebih memiliki serat yang baik ketimbang atau daripada beras putih. Itu pendapat masing-masing gitu ya. Jadi memberikan pendapat itu berdasarkan dari apa yang ada dalam perasaan masing-masing si yang dimintai pendapatnya gitu. Di sini Miss Nita memberikan contoh dialog asking and giving opinion yang nanti akan kita identifikasi apa sih fungsi sosial dari dialog yang sudah kita bahas di dalam Canva ini. Oke, Miss Nita coba bacakan dialognya ya. Untuk dialog Sasha, hi Micha, what a beautiful shoes. Kata Micha, hi, really? Do you think it is beautiful? Kata Sasha, yes, I think it is so beautiful. With that lace and dove color, it matches your dress as well. Where did you buy it? Micha, actually, I didn't buy it. It's a birthday gift from my mom. Sasa, oh, that's wonderful. According to me, that your mom has a good taste. Micha, yeah, I think so. Oke, dari dialog yang sudah kita baca barusan, kita bisa melihat apa sih
fungsi-fungsi sosial dari dialog asking and giving opinion antara Sasha dan Micha. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi sosial dari dialog yang kita bahas adalah di situ Sasha memberikan pendapat ke Micha tentang kado ulang tahun Micha dari ibunya yang begitu wonderful atau indah ya. Nah, di sini fungsi sosialnya adalah ungkapan atau pendapatnya Sasha ke Micha tentang kado indah Micha yang diberikan oleh orang tuanya. Itu ya. Jadi sudah bisa kita identifikasi, kita bisa lihat contoh dialog dan fungsi sosial yang ada di dalam contoh dialog asking and giving opinion. Seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, di situ ada menggunakan imperative word untuk asking opinion dan declarative sentence untuk giving opinionnya. Dan untuk contoh dialog ini kita sudah menemukan fungsi sosialnya juga ya. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton video ini paham materi asking and giving opinion. Demikian video kali ini yang sudah Miss Nita buat, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang menonton, terutama untuk siswa-siswi Miss Nita yang nanti bisa digunakan pembelajarannya di dalam kelas, bisa membantu dalam memudahkan mengerti dalam materi asking and giving opinion. Demikian video yang Miss Nita buat, insya Allah kedepannya Miss Nita akan membuat video pembelajaran yang